Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jika sudah, kita akan memulai pembelajarannya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup, ada prinsip klasifikasi makhluk hidup, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup, kunci determinasi, kladogram atau pohon filogenetik, yang terakhir sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita ke prinsip klasifikasi makhluk hidup, kita harus tahu dulu apa itu klasifikasi makhluk hidup serta tujuan dan manfaatnya. Nah, baik, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, bentuk tubuh, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang berikut, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Pertama, untuk memudahkan kita mempelajari makhluk yang beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri dan sifat setiap makhluk hidup. Yang keempat, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Yang berikut, prinsip klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup atau pencanderaan. Identifikasi adalah menentukan macam-macam persamaan apa saja yang paling penting. Salah satu dari pola klasifikasi yang pertama yaitu menempatkan semua jenis hewan yang hidup dalam habitat yang sama dalam satu kategori. Yang kedua, mengelompokkannya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Pengelompokan didasarkan atas identifikasi makhluk hidup dalam suatu kelompok yang sama. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dikelompokkan dalam bentuk tingkat takson yang sama. Yang ketiga, pemberian nama kelompok. Untuk memudahkan dalam mencari nama dari suatu makhluk hidup yang baru dikenal, dapat menggunakan kunci determinasi. Yang berikut tentang dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar dari klasifikasi pada makhluk hidup adalah persamaan dan perbedaan ciri. Yang pertama, ciri fisik. Ciri fisik adalah hal yang paling mudah bagi kita untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, kita mengetahui bahwa ayam dan elang
termasuk dalam golongan aves atau burung karena persamaan fisik keduanya yaitu berbulu, bersayap, dan berparuh. Dasar yang kedua yaitu ciri morfologi dan anatomi. Ciri-ciri morfologi dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup, misalnya bentuk paruh dan bentuk cakar pada hewan, serta bentuk pohon dan bunga pada tumbuhan. Ciri-ciri anatomi dapat kita lihat dari struktur tubuh organisme, misalnya ada atau tidaknya sel trakea atau kambium. Berikutnya ciri biokimia. Ciri-ciri biokimia dapat kita lihat pada jenis enzim, protein, DNA, dan lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dan yang lainnya. Yang keempat, berdasarkan pada manfaat. Manfaat makhluk hidup yang telah kita ketahui dapat dijadikan dasar pada saat melakukan klasifikasi makhluk hidup. Misalnya, tanaman sirih dan kencur dapat digolongkan dalam tanaman obat. Yang berikut kunci determinasi. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti. Keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Kelima, setiap kuplet diberi nomor. Keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga dan tumbuhan tidak memiliki bunga. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4-8 cm. Nah, ini adalah contoh cara membuat kunci determinasi. Yang berikut kladogram atau pohon filogenetik. Kladogram adalah pohon diagram atau grafik yang memiliki kesamaan evolusi dan hubungan antara spesies dan organisme. Filogenetik adalah cabang dari biologi yang menentukan hubungan evolusioner atau pola keturunan kelompok organisme. Jenis-jenis filogenetik. Yang pertama, kelompok monofiletik, yaitu membawa genetik dari leluhur yang sama. Yang kedua, kelompok parafiletik, yaitu membawa keturunan leluhur namun hanya sebagian. Ketiga, kelompok polifiletik, yaitu macam-macam organisme tanpa nenek moyang yang sama dalam kurun waktu dekat. Nah, ini adalah contoh dari filogenetik. Ini adalah clade reptil, di dalamnya termasuk burung. Hal ini karena burung adalah evolusi dari menunjukkan bahwa burung reptil. Linnaeus mengklasifikasikan mamalia, reptil, dan burung
pada kelas yang terpisah. Ini menutup hubungan evolusi mereka. Berikutnya tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, tingkatan takson. Tingkatan takson merupakan tingkatan dari suatu unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi mulai dari tingkatan paling tinggi hingga tingkat paling rendah, yaitu yang pertama kingdom atau kerajaan. Kingdom yaitu tingkatan takson yang tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Jamur. Yang kedua, filum. Filum digunakan untuk takson hewan, sedangkan divisio digunakan untuk takson tumbuhan. Nama defisit pada tumbuhan menggunakan akhiran pita. Contohnya kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu antara lain Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Yang ketiga, kelas. Nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda. Yang keempat adalah ordo atau bangsa. Ordo yaitu setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada tumbuhan, ordo umumnya di akhiran alas. Berikutnya, famili atau suku. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran aceae, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Yang berikut, genus. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring. Yang terakhir, spesies atau jenis. Suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan agar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Aturan penulisannya disebut dengan binomial nomenklatur. Berikutnya, tata nama binomial nomenklatur. Aturan pemberian nama adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama penunjuk spesies atau jenis digunakan huruf kecil. Baik, yang ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Keempat, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Misalnya bisa miring, garis bawah, atau lainnya. Kelima, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Keenam, jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, kata ketiga tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies, yaitu nama takson di bawah spesies. Yang ketujuh, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberian nama tersebut, misalnya jagung, Zea mays, L. Huruf L tersebut merupakan inisial Linnaeus.
Oke, baik. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan pada Ibu. Dan untuk tugasnya nanti Ibu kirim ke Google Classroom ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.